Halo teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi sama Deris dari YEC Co ID. Oke, jadi gini teman-teman, menanggapi beberapa pertanyaan ya, dan beberapa berita yang simpang siur beberapa hari ini. Dan hari ini Deris mau coba nih buat mengkonfirmasi kebenarannya langsung dari CS Prakerja. Coba kita hubungi CS Prakerja. Nomornya bisa teman-teman lihat di Instagram resminya prakerja.go.id ataupun di websitenya 021 255 41246. Coba kita telepon. Siang, selamat datang di layanan solusi Kartu Prakerja. Informasi program Kartu Prakerja. Untuk berbicara dengan petugas prakerja, tekan 0. Anda akan terhubung ke petugas kami. Layanan Kartu Prakerja, selamat siang, dengan Anggu dapat saya bantu? Selamat siang, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Deris. Pak Deris ya. Ya. Perihal apa Pak Deris? Ini mau tanya-tanya beberapa, Mbak. Saya masih Iya. bingung soalnya. Nah, ini apa? Yang nggak lolos prakerja nanti untuk cara Oh iya. selanjutnya bagaimana? Bapak jika yang tidak lolos untuk gelombang yang pertama, tidak perlu khawatir Pak, akan diikutkan lagi itu ke gelombang yang kedua Bapak. Oh gitu. Gelombang yang kedua itu untuk pilih gabungnya nanti bisa dipilih setelah pembukaan di gelombang 2 ya, di tanggal 20 sampai 23 April. Untuk jam bukanya 20 April tersebut di pukul 8 Bapak. Kita bikin akun lagi nggak, Mbak, itu, Mbak? Tidak buat akun lagi, Bapak tinggal login saja dengan email dan password yang sudah dibuat. Nanti akan masuk ke dashboardnya untuk pemilihan seleksi gelombang. Oke. Iya, Bapak dipastikan saja untuk email dan passwordnya ini tidak lupa karena akan digunakan terus ya Pak ya, Oke. untuk masuk ke dashboardnya. Seperti Ya, Mbak. itu. Terus bisa nggak informasi untuk jadwal gelombangnya yang paling Jika cepat? jadwal gelombang yang paling cepat maksudnya? Ya, ini jadwal keseluruhan gelombang kan katanya dibuka beberapa gelombang nih, banyak ya katanya. Iya, benar. Untuk saat ini terinformasikan baru sampai tahap 2 saja, Pak. Untuk jadwalnya, untuk tahap gelombang yang ketiga dan yang selanjutnya, ini untuk tanggalnya belum terinformasikan. Ditunggu saja, tetap ikuti dulu untuk gelombang yang keduanya ya, Pak ya. Yang tanggal 20 April itu ya, Mbak ya? Iya, 20 sampai tanggal 23. Oke. Nah, untuk Iya, pengumumannya kemarin saya baca-baca kan tanggal 17 sampai tanggal sampai 20. 20. Nah, ini Benar. melalui apa, Mbak? Nanti kita bisa ngeceknya. Akan diinformasikan bisa melalui email, di dashboard di akun prakerja Bapak, ataupun melalui SMS notifikasi. Oh, Jadi seperti tetap itu. dicek secara berkala saja ya Pak ya, untuk di email maupun di dashboardnya. Oke. Nah, Iya. selanjutnya untuk pelatihannya ini, untuk sementara COVID ini kan Iya, diwajibkan untuk online terlebih dahulu. Nah, ini benar untuk Bapak. pelatihan offline itu di mana aja, Mbak? Kira-kira? Jika untuk pelatihan offline-nya, untuk saat ini belum terinformasikan Pak, atau belum terbentuk. Saat ini baru yang berbasis online. Oh, seperti itu. Jika ada informasi lebih lanjut untuk yang offline-nya nanti diadakan kapan, itu akan diinformasikan kembali di websitenya. Oh, gitu. Iya. Iya, jadi tidak perlu khawatir. Untuk saat ini baru berbasis online ya Pak ya yang bisa diikuti. Oh, gitu. Ini, Mbak. Iya. Terus kemudian cara klaim insentif yang 600.000 itu bagaimana, Mbak? Saya masih bingung. Jika untuk yang insentif 600.000 itu nanti akan Bapak akan masuk ke rekening apabila sudah mengikuti pelatihan Pak. Nanti dari pihak merchant atau pihak pelatihannya itu akan konfirmasi kembali ke kami, ke lembaga prakerjanya untuk menginformasikan bahwa Bapak sudah selesai pelatihan. Jika Bapak sudah selesai mengikuti pelatihan tersebut, baru nanti untuk insentifnya itu akan cair ke rekening Bapak, ke saldo OVO, GoPay, ataupun link aja. Tergantung Bapak pilih nanti pencairannya kemana. Oh, gitu. Berarti bisa ditarik Iya. seperti itu. Bisa, jika untuk yang 600.000 per bulan selama 4 bulan itu bisa digunakan untuk biaya sehari-hari. Oh, gitu. Nah, Iya, ini yang saya mau tanyakan lagi kan ada insentif survei kebekerjaan yang benar. 150.000 itu apa ya, Mbak ya? Jika untuk insentif survei, itu kan Bapak setelah mengikuti pelatihan, nanti akan ada survei ya Pak ya dari pihak merchant pelatihannya. Ya. Itu nanti akan muncul di dashboard. Ya. Bapak isi dulu
satu kali pengisian survei itu yang diterima di dashboard Bapak akan dibayarkan manfaatnya 50.000. Di sini terinformasikan ada 3 survei nantinya. Iya. Untuk 3 survei tersebut akan dikirimkan secara bertahap, jadi tidak langsung. Oh gitu. Iya, jadi satu kali survei yang diisi akan dibayarkan 50.000. Jika Bapak mengisi ketiganya, itu akan dibayarkan berarti 150.000. Oke. Tapi bertahap ya Pak, tidak langsung. Iya. Nah kemarin ini banyak banget berita-berita yang masih simpang siur. Saya mau tanya Iya, ke Mbak langsung ke call centernya yang selaku iya, penghubung ya. Nah katanya dengar-dengar yang informasi kemarin itu saya baca di website itu ada berita mengatakan ini nanti untuk apa yang berhasil lolos itu dari hasil kayak undian acak seperti itu, benar nggak sih Mbak sebenarnya? undian acak maksudnya bagaimana? Yang berhasil lolos itu bukan dari hasil evaluasi, melainkan dari kayak kita main arisan seperti itu di apa ya istilahnya diundi diambil aja. Oh ini berarti ini lolos seperti itu. Oh, baik. Untuk tes motivasi yang diikuti, itu kan sebenarnya hanya tes untuk melihat minat saja, Pak. Bukan sebagai ujian yang diikuti untuk menentukan lolos tidak lolosnya. Seperti itu, Bapak. Jika untuk tes motivasi, tidak berpengaruh untuk hasil Bapak lolos ke depannya atau tidak. Karena untuk lolos tidak lolosnya ini hanya tergantung kuota yang dibuka pada gelombang tersebut, Pak. Seperti itu. Oh seperti itu. Nah kalau Iya, untuk benar. tanggapan yang berita itu Mbak yang untuk diundi nanti yang Jika untuk diundi ini tidak, Bapak, seperti itu. Nanti untuk seluruh peserta yang masuk itu diusahakan itu bisa mengikuti gelombang seperti itu. Oleh karena itu pemerintah ternyata pulsaku habis teman-teman. Oke kita coba hubungi kembali ya. 021 255 412 46. Kita telepon lagi. Layanan Kartu Prakerja, selamat sore, dengan Nuke bisa saya bantu? Ya, selamat sore Mbak Nuke. Dengan Bapak siapa saya bicara? Dengan Aris. Bapak perihal apa yang bisa saya bantu? Iya, ini Mbak, saya baru baca-baca lihat di internet juga bahwa Ya, ada berita ya mungkin masih simpang siur atau apa, saya pengen menanyakan langsung. Dan ya. katanya nanti untuk hasilnya ini yang terpilih itu berdasarkan undian atau dipilih acak itu benar nggak sih Mbak sebenarnya? Baik, untuk undian acak seperti itu tidak ya Bapak ya, saya informasikan. Ini akan Oke. dievaluasi lebih lanjut oleh pusat atau oleh Kemenaker seperti itu ya Bapak. Oke. Dan juga kuota, karena memang kuotanya terbatas. Namun saya tidak bisa informasikan berapa kuotanya seperti itu. Jadi nanti akan tidak diacak Bapak. Ini akan dievaluasi. Jadi memang hanya benar-benar yang terdampak oleh seperti saat ini kan sedang COVID Bapak ya, bencana COVID ini. Jadi hanya yang terdampak atau yang memang membutuhkan seperti itu. Oke, nah kemarin saya Ya. baca itu di awal sebelum mendaftar juga, Iya, untuk kuota yang pertama ini 165.000 seperti itu. iya, Apakah ini nanti diambil 165.000 di gelombang pertama, iya, itu istilahnya berdasarkan urutan dia berhasil mendaftar diambil 165.000 di gelombang pertama. Nah, iya, kemudian sisanya nanti yang belum lolos kan bisa gelombang berikutnya. iya Nah, betul. gelombang Di berikutnya gelombang kedua ya. ya di gelombang kedua tanggal 20 itu masuk waiting list sudah pasti nanti dapat juga atau di tanggal 20 itu siapa yang cepat mencet gabung dia akan apa ya istilahnya kesempatan besar bisa berhasil Bisa. seperti itu. Baik. Sama Bapak, jadi harus registrasi ulang kembali. Ya, sama. Ini juga kuota Bapak ya berpengaruh. Berarti sama seperti yang Bapak informasikan tadi. Siapa yang lebih cepat itu akan lebih cepat untuk diseleksi. Ya, karena kuotanya. Jadi sekalipun memang untuk pemegang atau pekerja sangat membutuhkan, namun dikarenakan kuotanya sudah terbatas, kemungkinan itu tidak akan disaring kembali. Oh seperti itu. Nah, Seperti itu, iya kalau Bapak. dibuka lagi itu nanti pakai akun yang lama ya, nggak Akun lama, betul sekali. Tidak perlu registrasi ulang Bapak. tinggal gabung lagi di gelombang kedua Gabung, itu. betul sekali. Oh iya iya.
gabung di gelombang kedua, siapa Gelombang cepat kedua. dia dapat berarti yang Betul, Bapak. berikutnya ini. Nah, untuk hasil tes kemarin itu menjadi penentu nggak sih Mbak sebenarnya? Untuk hasil tes Saya kan percaya diri penentu mungkin apa, ya. Bapak? Beberapa orang mungkin sudah percaya diri kalau dari beberapa soal 18 itu salah satu atau dua sekiranya seperti itu. Betul. Nah, itu jadi penentu nggak untuk Untuk ujian tidak ya, Bapak ya, karena memang ini untuk itu adalah hanya keterampilan dasar saja atau pengetahuan dasar saja, memang tidak dari aspek itu. Ada pemilihan lain atau akan disaringnya seperti yang saya informasikan di awal untuk karena kan Bapak juga input nik dan lain-lain. Di sana ya, akan mengetahui betul kondisi bagaimana, kondisi perekonomian dan lain-lain untuk mendaftar. Jadi disaring memang berdasarkan layak atau tidaknya menerima bantuan prakerja seperti itu. oke. Namun iya kembali ini dibatasi kuotanya. Jadi betul berpengaruh juga siapa cepat siapa dapat. Seperti Jadi itu. yang pertama ini diambil 165.000 itu dulu berarti ya. Betul sekali, Bapak. Oke, next nanti ada penentuan pengambilan berapa kuota lagi seperti itu. Iya, Bapak. Nah, untuk kemarin ada beberapa rekan saya itu yang ketika input nik itu gagal. Sebenarnya itu solusinya gimana sih, Mbak? Untuk nik ya Bapak ya agak Ya. tidak terjadi seperti itu. Memang di sini terkendala yang pertama, banyak faktor Bapak kenapa memang tidak bisa. Yang pertama, apakah memang nik yang didaftarkan atau yang tertera di KTP itu sesuai dengan yang diupdate oleh Dukcapil di Dukcapil ya. Tidak. Berarti Atau konfirmasi ke Dukcapil terlebih dahulu. betul, Dukcapil terlebih dahulu agar tidak terjadi miss ketika memang nanti pendaftaran di gelombang kedua. Oke. Jika memang sudah pastikan bahwa ini memang tidak ada kendala dan lain-lain, berarti jika memang masih ada kendala kembali, jika seperti kemarin Bapak ya, saya saat tidak menyarankan kepada Bapak untuk mendaftarkan di akhir atau di tanggal terakhir pendaftaran. Karena memang kenapa? Itu traffic kepadatan untuk yang mengakses itu pun banyak. Jadi saya menyarankan agar lebih baik silakan daftar di awal karena ini akan berpengaruh kepada akses jaringan. Oke. Seperti itu, karena semakin banyak yang akses itu semakin kemungkinan kesulitan dalam penginputan data. Oke. Iya, jadi dua faktor tersebut bisa terjadi kenapa terjadinya invalid atau tidak bisa dilakukannya penginputan pada nik. Oke, seperti itu. Iya. Terima kasih, Ada Mbak. hal lain yang bisa saya bantu Bapak Haris? Terima kasih. Pesan untuk Mbaknya juga jangan lupa makan, jaga Baik, kesehatan Bapak. biar bisa melayani kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak ya. Oke, terima Terima kasih. kasih telah mau layan kartu prakerja. Selamat beraktivitas Bapak Haris. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, jadi gini teman-teman. Dari telepon dengan CS Prakerja barusan, bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama, untuk yang nggak lolos bagaimana caranya? Ya, cara mendaftarnya bagaimana? Nah, tenang saja, untuk yang nggak lolos tetap bisa ada kesempatan, ikut kesempatan di gelombang berikutnya, tanggal 20 April 2020 ya. Jadi teman-teman bisa langsung login aja di akun kalian masing-masing, langsung gabung di gelombang berikutnya. Untuk poin yang kedua, gelombang terdekat kapan? 20 April 2020 ya. Terus yang ketiga, pengumumannya lewat apa? Ya, seperti yang kita ketahui kemarin pengumumannya tanggal 17 sampai tanggal 20. Jadi teman-teman nanti bisa cek di akun kalian, kemudian cek di email, kemudian dapat SMS atau enggak. Jadi ada 3 ya. Yang keempat, untuk pelatihan offline di mana saja kita bisa mendapatkan. Nah, ternyata untuk pelatihan offline-nya sementara belum ada. Tapi nanti ketika ada update terbaru tentang pelatihan offline, pasti akan kita share ke teman-teman semua ya. Bisa juga biar nggak ketinggalan informasi, bisa gabung di grupnya Telegram dan juga Facebook. Untuk linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, poin selanjutnya, poin 5. Untuk cara klaim insentif yang 600.000 itu bagaimana teman-teman? Itu nanti langsung otomatis masuk di
ini di BNI atau rekening teman-teman, dan juga ada di OVO, dan juga terus yang poin ke-6, insentif survei kebekerjaan itu apa? Nah, itu nanti diberikan ketika teman-teman sudah mengisi survei ya. Mengisi survei, masing-masing survei nanti akan dapat insentif 50.000. Nanti planningnya ada 3 kali survei, seperti itu teman-teman. Nah, terus poin terakhir, the last but not least, poin ke-7, yang berita tentang waduh, ini ternyata pemerintah mengundi siapa yang lolos dan yang nggak lolos. Ternyata tadi sudah dijawab teman-teman, tidak ada pengundian ya. Dan juga itu nanti lolos atau tidaknya tergantung kuota. Kuotanya diambil gelombang pertama 165.000. Jadi istilahnya bisa kita tarik kesimpulan lagi, teman-teman yang kemarin mendaftar dari awal sampai berhasil, sudah sukses, siapa cepat dia dapat, sudah masuk di kuota yang 165.000, selamat ya, berarti teman-teman sudah lolos. Yang belum gimana? Nanti bisa ikut di gelombang kedua ya, dengan cara kalaupun nanti sudah ada info nggak lolos, ketika gelombang 2 dibuka, segera aja mendaftar. Siapa cepat, dia dapat lagi. Dan catatannya, seleksi bukan penentu keberhasilan. Karena di prakerja ini ada pertimbangan lain-lain. Seperti ketika kita mencantumkan NIK, nomor induk kependudukan, itu nanti bisa ditelusuri dari situ ya, yang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan nanti tepat sasaran gitu teman-teman. Oke? See you next time, dan tetap semangat. Yang gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jangan patah semangat. Oke teman-teman, see you. Ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Ari? Ada Mbak. Ya. Mbaknya udah nikah belum? Bapak, untuk pertanyaan yang di luar prakerja, mohon maaf kami belum bisa menginformasikan Iya ya Mbak, Pak ya. terima Seperti kasih. itu Pak Ari. Terima kasih, selamat bekerja kembali Mbak. Baik, Tetap terima kasih. semangat Selamat melayani menghubungi layanan semuanya. Kartu Prakerja. Selamat beraktivitas Pak Ari. Iya, terima kasih Mbak. Video ini dipersembahkan oleh YEC Co ID, partner dari sekolahmu, mitra resmi Kartu Prakerja dari Pemerintah Republik Indonesia.